Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan angkatan kelima tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang cepat beradaptasi dan mampu menyelesaikan isu-isu strategis melalui inovasi sesuai dengan tupoksi. Saya, Dr. Nom Rati Hartani, Magister Hukum Kesehatan, Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang, sebagai salah satu peserta Diklat, merasa bersyukur mendapat kesempatan untuk mengikuti Diklat PKA Angkatan 5 tahun 2025 ini. Dalam pelatihan tersebut, kami dibekali dengan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat, sehingga siap untuk menjalankan tugas sebagai administrator yang kompeten. Tema aksi perubahan yang saya pilih yaitu SOP Gabus, yang merupakan kepanjangan dari Strategi Operasional Pemberdayaan Warga Masyarakat Bergerak untuk Stop Tuberkulosis di Balkesmas Wilayah Magelang, yaitu suatu upaya penggerakan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memberantas tuberkulosis. Sebagai upaya pemecahan isu yang ada di Balkesmas wilayah Magelang, yaitu masih tingginya kasus tuberkulosis di wilayah kerja Balkesmas wilayah Magelang. Dasar ditentukannya tema aksi perubahan ini adalah untuk mendukung upaya penyelesaian masalah kesehatan, yaitu utamanya tuberkulosis, di mana Indonesia merupakan peringkat kedua negara dengan kasus tuberkulosis terbesar setelah India. Juga Indonesia maupun Jawa Tengah telah mencanangkan eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Kelompok masyarakat yang menjadi lokus adalah masyarakat di pondok pesantren, karena kelompok masyarakat ini memiliki risiko yang cukup besar, di mana waktu untuk bertemu dan berkelompok sangat banyak, jumlah penduduknya padat, sehingga apabila ada satu saja yang menderita tuberkulosis dan tidak terdeteksi, maka penyebarannya akan sangat cepat. Selain itu, akses informasi kesehatan yang sekarang banyak menggunakan kemajuan teknologi tidak bisa secara optimal mencapai masyarakat pondok pesantren, karena sebagian besar tidak menggunakan alat komunikasi modern seperti HP. Pembangunan kesehatan memiliki semangat no one left behind, sehingga setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan akses yang cukup untuk pelayanan kesehatan. Sedangkan mereka, para santri dan santriwati, adalah calon penerus bangsa yang harus disiapkan tidak hanya akhlaknya, tapi juga kesehatannya. Hal ini sejalan dengan asca cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, utamanya cita keempat, yaitu memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Serta sejalan dengan visi misi Gubernur Jawa Tengah, di mana misi pertama yaitu meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif, dan berwawasan global. Adapun SOP Gabus atau Strategi Operasional Pemberdayaan Warga Masyarakat Bergerak untuk Stop Tuberkulosis di Wilayah Kerja Balkesmas Wilayah Magelang memiliki tujuan sebagai berikut. Tujuan umum adalah mewujudkan masyarakat sehat dan produktif melalui eliminasi tuberkulosis di wilayah kerja Balkesmas wilayah Magelang. Tujuan khusus adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat yang berdomisili di pondok pesantren dalam pencegahan, penemuan, dan pengendalian tuberkulosis di pondok pesantren melalui partisipasi aktif. Kemudian menemukan kasus tuberkulosis di satu pondok pesantren, menurunkan tingkat penularan tuberkulosis di pondok pesantren, dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor kesehatan dan masyarakat pondok pesantren.
Adapun tujuan dimaksud akan dicapai dalam 3 tahap, yaitu target capaian kinerja jangka pendek yang akan dilaksanakan dalam 60 hari kalender, kemudian target capaian kinerja jangka menengah pada 6 bulan berikutnya, dan target capaian kinerja jangka panjang 12 sampai 18 bulan berikutnya. Gambaran aksi perubahan jangka pendek melalui 7 tahapan sebagai berikut. Milestone 1, pembentukan tim efektif, rentang waktu, tanggal 13 sampai 15 Juni 2025. Hasil, SK tim efektif. Bentuk kegiatan, rapat yang diikuti oleh beberapa staf membahas pembentukan tim efektif, termasuk penjabaran tupoksi tim efektif. Kami mendukung pelaksanaan SOP Gabus, SOP BBC. Baik, hari ini saya kedatangan Mbak Retno yang sedang mengikuti diklat kepemimpinan dengan membuat rencana aksi perubahan, yaitu SOP Gabus, yaitu upaya untuk penemuan identifikasi masyarakat yang kena DBC, dan ini akan mensasar untuk tempat-tempat yang mungkin selama ini tidak terjangkau, yaitu di pondok-pondok pesantren. Yang kita hormati beliau Ibu Dr. Retno Merati Hatani, MH Kes, sebagai Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh rombongannya. Alhamdulillah wa syukrulillah, siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka mengikuti apa yang menjadi program SOP Gabus, strategi operasional pemberdayaan warga masyarakat bersama untuk stop TBC. Kami sangat mendukung dan berterima kasih karena acara ini sangat penting. Sekali lagi sangat penting untuk keberlangsungan santri-santri dalam belajar mengajar. Semoga kerjasama kita untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sehat bisa terus terwujud dan bisa terus berkesinambungan. Milestone 2, koordinasi dengan stakeholder, rentang waktu, tanggal 16 sampai 18 Juni 2025. Hasil, terdapat koordinasi dengan stakeholder dan dukungan. Pertemuan Linsek dalam rangka upaya pengendalian TBC di Kabupaten Magelang, khususnya pada kalangan pondok pesantren melalui program SOP Gabus. Dalam kegiatan ini mengundang Kepala Dinkes Kabupaten Magelang, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magelang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, Kepala Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, Ketua Forkom Ponpes Kabupaten Magelang, Pengurus Ponpes API Tegalrejo, dan lain-lain. Milestone 3, membuat rencana kerja tim efektif dan standar operasional prosedur, rentang waktu, tanggal 19 sampai 26 Juni 2025. Hasil, rencana kerja tim efektif dan standar operasional prosedur. Rapat tim kerja efektif dilaksanakan untuk membahas rencana kerja dan standar operasional prosedur rencana aksi perubahan. Milestone 4, FGD dan sosialisasi, rentang waktu, tanggal 8 sampai 11 Juli 2025. Hasil, masukan terkait SOP Gabus. Kegiatan fokus group discussion, dihadiri peserta dari lintas sektor. Milestone 5, launching SOP Gabus, rentang waktu, tanggal 12 sampai 15 Juli 2025. Hasil, dilaksanakannya launching SOP Gabus. Catatan, ketika melakukan advokasi dengan pengurus Ponpes, diminta untuk segera dilaksanakan SOP Gabus, maka langsung ditindaklanjuti dan ditemukan 4 sampel positif TB di Ponpes tersebut, dan telah ditindaklanjuti juga.
Launching Sob Gabus mengalami pergeseran karena mengikuti jadwal pondok pesantren dan mentor. Launching Sob Gabus oleh Kepala Dinkes Provinsi Jateng, Ibu Yunita Dia Suminar, SKM, MSc, MC, dilaksanakan di Pendopo Ponpes Api Syubanul Waton Giri, Secang. Dihadiri, Linsek terkait, 160 santri beserta beberapa pengurus pondok. Milestone 6, implementasi Sob Gabus, rentang waktu, tanggal 17 sampai 28 Juli 2025. Hasil, terlaksananya Sob Gabus. Jadi bukan kali rampang nanti Insya Allah bisa 1000 total ya. Akan tetapi cuma meningkatkan hukuman TBC itu menolak pengalaman dari Sob Gabus yaitu sangat memudahkan santri dan akan tahu kesehatannya santri tersebut karena tidak harus datang ke layanan kesehatannya, akan tapi dari Balkesmas yang datang ke pondok pesantrennya. Pengalaman saya tentang Sob Gabus itu bermanfaat untuk mendeteksi kesehatan para santri yang khususnya mempunyai penyakit TBC. Dari saya terima kasih untuk Balkesmas Magelang. Ya, saya jadi tahu untuk cara mengantisipasi nanti kalau ada teman saya itu batuk melebihi 2 minggu. Jadi saya mengantisipasi atau mengasih tahu untuk selalu memakai masker, menjaga kesehatan, lalu cuci tangan kalau ingin melakukan sesuatu, makan dengan bergizi, makan makanan bergizi, dan juga selalu menjaga kebersihan. Sangat senang karena Balkesmas telah mendatangkan SOP Gabus ke pondok pesantren kita dan sharing ilmu dan pengetahuan tentang penyakit TBC, apalagi di lingkungan pondok pesantren yang kita selalu bertemu dengan orang banyak dan agar kita tahu cara menanggulangi penyakit tersebut dengan baik dan benar. Milestone 7, Monef Sob Gabus, rentang waktu, tanggal 29 Juli sampai 15 Agustus 2025. Setelah launching, dilanjutkan dengan implementasi Sob Gabus. Hasil, terdapatnya Monef Sob Gabus. Jangka menengah, 6 bulan. Implementasi jangka menengah, mulai dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 di Pondok Pesantren Al-Hidayat Kedung Lumpang, Nusupan, Salaman. Ucapan terima kasih kepada Ibu Yunita Dia Suminar, SKM, MSc, MSI sebagai mentor. Juga terima kasih untuk Bapak Dr. Insinyur Haji Yoyon Indrayana, Magister Teknik, selaku mentor, dan seluruh tim efektif dan semua pihak yang mendukung terlaksananya aksi perubahan ini. Semoga aksi perubahan ini memberikan manfaat yang luas dan bisa ditindaklanjuti untuk menyiapkan generasi unggul Indonesia.